Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikriah Nur Hidayat dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan akan menjelaskan tentang masa transisi neonatus. Pengertian neonatus ialah bayi yang baru mengalami proses kelahiran dan harus menyesuaikan diri dari kehidupan intrauterin ke kehidupan ekstrauterin. Beralih dari ketergantungan mutlak pada ibu menuju kemandirian fisiologis, 3 faktor yang mempengaruhi perubahan fungsi dan proses vital neonatus. Maturasi, adaptasi, dan toleransi. Selain itu, pengaruh kehamilan dan proses persalinan mempunyai peran penting dalam morbiditas dan moralitas bayi. 4 aspek transisi pada bayi baru lahir yang paling dramatik dan paling cepat berlangsung adalah sistem pernapasan, sirkulasi, kemampuan menghasilkan sumber glukosa. Selanjutnya, tanda-tanda neonatus normal. Tanda-tanda neonatus normal yaitu suhu tubuh bayi tidak terlalu panas, lebih dari 30 derajat, atau terlalu dingin, kurang dari 36 derajat. Warna kuning pada kulit, tidak ada konjungtiva, terjadi pada hari ke-2-3, tidak biru, pucat, memar pada saat bayi diberi makanan hisapan kuat, tidak mengantuk berlebihan, tidak muntah, tidak terlihat tanda-tanda infeksi pada kulit pusat seperti tali pusat merah, bengkak, keluar cairan, bau busuk, berdarah, dapat berkemih selama 24 jam, tinja lembek, sering, hijau tua, tidak ada lendir atau darah pada tinja, bayi tidak menggigil atau tangisan kuat, tidak terdapat tanda-tanda lemas, lunglai, kejang, menangis terus-menerus. Masa neonatal adalah masa sejak lahir sampai dengan 4 minggu atau 28 hari sesudah kelahiran. Neonatus adalah bayi baru lahir umur 0-4 minggu sesudah lahir. Neonatus dini adalah bayi berusia 0-7 hari. Neonatus lanjut adalah bayi berusia 7-28 hari. Terjadi penyesuaian sirkulasi dengan keadaan lingkungan, mulai bernafas dan berfungsi alat tubuh lainnya. Berat badan dapat turun sampai 10% pada minggu pertama kehidupan yang dicapai lagi pada hari ke-14. Selanjutnya, periode transisional, yaitu yang pertama reaktivitas 1 atau the first period of reactivity, dimulai pada masa persalinan dan berakhir setelah 30 menit. Karakteristik bayi pada masa ini meliputi detak jantung cepat dan pulsasi tali pusat jelas. Fluktuasi warna dari merah jambu pucat ke sianosis, memiliki sedikit jumlah mukus, menangis dan berefleks isap yang kuat. Frekuensi nadi apikal yang cepat dengan irama yang tidak teratur, dan frekuensi pernapasan mencapai 80 hajat per menit dengan irama tidak teratur. Yang kedua, fase tidur berlangsung selama 30 menit sampai 2 jam persalinan. Tingkat tarik pernapasan menjadi lebih lambat. Bayi dalam keadaan tidur, suara usus muncul tapi berkurang. Jika mungkin bayi tidak diganggu untuk pengujian utama dan jangan memandikannya. Selama masa tidur memberikan kesempatan pada bayi untuk memulihkan diri dari proses persalinan dan periode transisi ke kehidupan di luar uterin. Yang ketiga, reaktivitas 2 atau the second period of reactivity. Transisi kedua berlangsung selama 2-6 jam setelah persalinan. Jantung bayi labil dan terjadi perubahan warna kulit yang berhubungan dengan stimulus lingkungan. Tingkat pernapasan bervariasi tergantung pada aktivitas. Neonatus mungkin membutuhkan makanan dan harus menyusu. Pemberian makanan awal penting dalam pencegahan hipoglikemika dan stimulasi pengeluaran kotoran dan pencegahan penyakit kuning. Pemberian makanan awal juga menyediakan kolonisasi bakteri isi perut yang mengarah pembentukan vitamin K oleh traktus intestinal. 4. Periode pasca transisional. Pada saat bayi telah melewati periode transisi, bayi dipindah ke ruang bayi atau rawat gabung bersama ibunya. Sistem pengaturan tubuh. Ketika bayi lahir dan langsung berhubungan dengan dunia luar atau lingkungan yang lebih dingin, maka dapat menyebabkan air ketuban menguap melalui kulit yang dapat mendinginkan darah bayi. Pada saat lingkungan dingin,
terjadi pembentukan suhu tanpa melalui mekanisme menggigil, yang merupakan cara untuk mendapatkan kembali panas tubuhnya serta hasil penggunaan lemak coklat untuk produksi panas. Adanya timbul lemak tersebut menyebabkan panas tubuh meningkat sehingga terjadi proses adaptasi. Selanjutnya hipotermia. Hipotermia pada bayi baru lahir adalah suhu di bawah 36,5 derajat Celcius yang terbagi atas hipotermia ringan, cold stress, yaitu suhu antara 36 sampai 36,5 derajat Celcius, hipotermia sedang yaitu suhu antara 32 sampai 36 derajat Celcius, dan hipotermia berat yaitu suhu tubuh 32 derajat Celcius. Nah, hipotermia ini adalah suatu keadaan bayi ketika diletakkan di lingkungan yang lebih dingin dari suhu lingkungan netralnya, dan ketika bayi menggigil dapat meningkatkan penggunaan oksigen dan penggunaan glukosa untuk proses fisiologi. Penyebab terjadinya hipotermia pada bayi baru lahir di masa perintal yaitu yang pertama, jaringan lemak subkutan tipis. Yang kedua, perbandingan luas permukaan tubuh dengan berat badan besar. Yang ketiga, bayi baru lahir tidak mempunyai respon shivering atau menggigil pada reaksi kedinginan. 4. Asfiksia yang hebat. 5. Resusitasi yang ekstensif. 6. Melambat sewaktu mengeringkan bayi. 7. Distres pernafasan. 8. Sepsis. 9. Pada bayi prematur atau kecil memiliki cadangan glukosa yang sedikit. Tanda dan gejala hipotermi ditandai dengan akral dingin, bayi tidak mau minum, kurang aktif, kutis marmorata, pucat, tachypnea atau takikardia. Sedangkan hipotermia yang berkepanjangan akan menyebabkan terjadinya peningkatan konsumsi oksigen, distres respirasi, gangguan keseimbangan asam basa, hipoglikemia, DP, koagulasi, sirkulasi fetal, persisten, gagal ginjal akut, enterokolitis nekrotikan, dan pada keadaan yang berat menyebabkan kematian. Pencegahan kehilangan panas. Untuk mengatasi bayi yang mengalami hipotermia adalah membersihkan cairan yang menempel pada tubuh bayi seperti darah dan air ketuban. Membungkus bayi dengan selimut yang telah dihangatkan dan meletakkannya di dalam inkubator. Kemudian pindahkan bayi menempel pada dada ibu atau sering disebut sebagai metode kanguru. Nah, selain hipotermia juga ada pun beberapa gangguan kesehatan yang paling sering terjadi pada bayi baru lahir, yaitu penyakit kuning, berat badan turun drastis, respiratory distress, kolik, distensi perut, masalah kulit, dan lain-lain.